Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, berbicara soal aswaja. Menurut Sani Oye itu kaya dalil, lalu seolah-olah mereka gudangnya kitab. Padahal kalau mau berbicara gudangnya kitab, ya Wahabi. Saya kira tidak ada sehebat Wahabi lah tentang kitab. Kalaupun ada klaim-klaim miring dari aswaja model Sani Oye, itu adalah klaim miring semata, bukan pernyataan yang sebenar-benarnya. Nah, judul yang Anda lihat ini adalah sebuah judul norak namanya. Jadi judul norak saja gitu. Ingin pamer seolah-olah memang menguasai kitab. Padahal kalau mau dengar tentang pernyataan Sani Oye ini, saya punya videonya. Yuk kita dengar bersama. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin menanggapi salah satu video Sani Oye yang berjudul "Jutaan Wahabi akan sadar setelah tahu dalil ini", yaitu cara berpikir Sani Oye sebagai seorang muqallid. Kenapa saya katakan muqallid? Itu kebiasaan di dalam kelompoknya. Orang yang berada dalam belenggu fanatik buta itu tak akan pernah bisa melepaskan rantai belenggunya, bukan saja dari lehernya, tapi juga hatinya gitu. Sehingga menyebabkan yang bersangkutan itu berputar-putar di dalam kefanatikan, yaitu terjerumus dan kakinya kedua-duanya terperosok dengan tangan terbelenggu. Ini kias majas dari otak-otaknya orang yang bebal dan bodoh. Ketika ada imam Ahlus Sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan pendapat, langsung muncul komentar pendapat, misalnya yang berkaitan dengan hadiah pahala, misalnya hadiah pahala, yaitu langsung berkomentar yang jauh dari harapan yang dimaksud, yaitu seandainya Wahabi ini membaca, pasti mereka sadar, seolah-olah seperti itu. Permasalahannya di sini Sani Oye memahami kitab dengan jiwa taklid buta, dengan jiwa terikat. Lalu bagaimana bisa dia melepaskan tali jeratan terhadap lehernya di saat dia memang tak bisa berbuat apa-apa kecuali membela dengan pembelaan sebagai seorang muslim yang terikat dengan pandangan-pandangan mazhab yang ditanamkan menjadi hukum wajib untuk diikuti. Kita tahu bahwa dalam kelompoknya itu 4 mazhab wajib bagi mereka itu. Lah, kelompok yang dituduh Wahabi tadi sebenarnya tidak mengikuti siapa-siapa. Ya, contohnya Muhammadiyah. Udah Muhammadiyah apalagi ya? Kalau kita memahami Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, sebelum ada kerajaan Arab Saudi itu.
yang muncul pada tahun 1924 ya. Muhammadiyah sudah muncul. Nah, di antara pedoman Muhammadiyah itu adalah manhaj tarji Muhammadiyah. Bukannya tidak tahu kitab Imam 4 mazhab, itu tahu semuanya. Bahkan banyak di antara mereka yang hafal kitab-kitab tersebut, seperti para ulama-ulama tarji, yaitu pendidikan ulama tarji Muhammadiyah. Itu kan hebat-hebat tuh orangnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang kelak kemudian memandang pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik diambil begitu saja, tidak. Tetapi melalui sebuah proses ilmiah, apakah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Abu Hanifah sesuai dengan dalil atau tidak? Ya, itu juga meneliti keabsahan dalil yang dipakai oleh para imam itu. Kalau tidak, bisa diambil sebagian atau bisa ditinggal semuanya gitu. Nah, Muhammadiyah itu kalau mau pakai istilah mazhab, tapi Muhammadiyah tidak menggunakan istilah mazhab, manhaj. Ya, kalau manhaj itu beda dengan mazhab. Mazhab yang dari kata dhahaba itu, manhaj itu dari kata jalan, yaitu tata cara. Sampai misalnya siapa, Ali bin Abi Thalib menyusun sebuah kitab Nahjul Balaghah misalnya. Nah, itu nahjunnya ya, tadi ya, yang jadi persoalan. Kalau di dalam istilah Muhammadiyah, manhaj, metode. Bagaimana menggunakan metode di dalam memahami ketentuan-ketentuan Islam, ketentuan-ketentuan dalam Islam, baik berkaitan dengan i'tiqadiyah, baik berkaitan dengan ubudiyah, baik berkaitan dengan masalah-masalah umum. Nah, itu. Jadi di sini kalau lihat komentarnya Sani Uye dan judulnya yang bom baptis, makin menampakkan kalau orang ini terbelenggu, yaitu taklid buta. Itu rata-rata. Coba mana sih ada yang kemudian dari saudaranya Sani Uye itu, saudara sekelompok di Indonesia yang bisa melepaskan diri dari ikatan mazhab? Nggak ada yang bisa. Maka pasti kalau sudah berpendapat itu akan menggunakan senjata mazhab, karena memang tidak bisa menghindar dari mazhab. Ya. Nah, inilah yang kemudian kata Imam 4, ya, kata Imam 4, agar tidak terbelenggu mazhab, maka dipelajari dulu kalau ikut para imam itu. Dipelajari dulu kalau ikut para imam. Misalnya dari sisi pendalilan yang dilakukan oleh imam. Apakah semua hadis yang diriwayatkan oleh imam itu sahih atau tidak sebagian? Contoh, yaitu kitab Imam Malik, Al-Muwatta Imam Malik, kemudian kitab Musnad Imam Syafi'i, kitab Al-Um Imam Syafi'i, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, yang besar-besar aja ya. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah itu sebatas referensi seperti yang lainnya, bahkan lebih mengutamakan kutubut tis'ah. Ini kalau di Muhammadiyah, bukan pendapat. Demikian juga Persis. Persis itu organisasi besar juga seperti Muhammadiyah. Juga Al-Irsyad, kurang hebat apa?
Emangnya tidak membaca kitab ente? Ente sebelum lahir sudah baca orang-orang Wahabi itu. Jadi salah besar ente itu kalau kemudian mengkritisi Wahabi. Nah, mari kita dengar. Apabila Wahabi itu memang merasa dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka kami akan bocorkan, kami akan beritahu kepada semua penonton bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab Fikih Hambali sendiri, yaitu dalam kitab Matalib Ulinnuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, tepat pada halaman 935 sampai 936 terbitan Al-Maktabul Islami. Qala al-Marruzi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakaza adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'una al-Qur'an. Imam Al-Marruzi, beliau ini salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menyatakan, saya mendengar Imam Ahmad berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, dan baca Qul a'udzu birabbin nas atau Al-Mu'awwidhatain, sekaligus wa Qul huwallahu ahad, dan bacalah surat Al-Ikhlas. Kemudian waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri, lalu jadikan pahala bacaan Al-Fatihah tadi, bacaan Al-Mu'awwidhatain tadi, dan bacaan surat Al-Ikhlas tadi, jadikan semua pahalanya untuk penduduk kubur tadi. Fa innahu yasiru ilaihim, sebab pahalanya akan sampai kepada ahlul kubur, akan sampai pahala bacaan Al-Quran itu kepada mayit yang ada di kuburan tersebut. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal apabila Wahabi memang mengaku dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'una al-Qur'an. Begitulah tradisi kaum Ansor ketika mereka pergi ke kuburan menemui keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal, yaqra'una al-Qur'an, mereka mengaji Al-Qur'an. Ilangkol qala Ahmad al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi lin nususil waridati fihi. Imam Ahmad bin Hambal berkata, semua kebaikan akan sampai pahalanya kepada mayit. Hal itu berdasarkan nas. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli asrin wa yaqra'una wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Dan dikarenakan kaum muslimin itu sudah terbiasa berkumpul di setiap zaman, kemudian dalam perkumpulan itu mereka ngaji Al-Quran, wa yuhduna limautahum, kemudian pahala bacaan Al-Quran mereka berikan, mereka hadiahkan kepada mayit-mayit mereka min ghairi nakirin, dan ini tidak ada yang menentang, gak ada, sehingga fakana ijma'an, maka ini menjadi ijma'. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau memang Wahabi merasa dirinya bermazhab itu perkataan Sani Oye mengangkat tentang yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Ahmad bin Hambal, berkaitan dengan sampainya pahala. Kemudian menyatakan yaitu ditujukan kepada setiap yang bermazhab bin Hambal. Mungkin ini orang tidak pernah membaca kitab ya. Dalam banyak hal, misalnya pengikut mazhab sekelas Ibnu Hajar Asqalani ketika mengikuti pendapat-pendapat
Ibnu Taimiyah, pendapat Imam Syafi'i itu banyak ditolak. Ya, banyak ditolak oleh beliau. Imam Nawawi juga ada beberapa pendapat Imam Nawawi yang bertentangan dengan Imam Syafi'i. Tidak menerima pendapat Imam Syafi'i itu, ditolak oleh Imam Nawawi. Belum lagi Imam Muzanni dan sebagainya, dan Al-Harawi, banyak itu murid-muridnya Imam Syafi'i, ya, tidak secara mutlak mengikuti pendapat mengikuti pendapatnya imamnya secara keseluruhan. Bisa saja mereka mengambil sebagian dan membuang sebagian. Nah, itu kalau kita lihat dari para murid-murid mazhab. Jadi gaya taklid buta yang dipahamkan oleh Sani Oye, ya, ini sebenarnya dalam rangka menutup jalan darah berfikir, supaya orang tidak berfikir dan mengembangkan pemikirannya, tetapi orang dididik supaya seperti Sani Oye semua, taklid buta gitu. Nah itu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ketika dia membawakan Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Iqtida'us Siratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, tepat pada juz kedua halaman 262, terbitan Darul Alamil Kutub, Beirut. Kata Ibnu Taimiyah, anna thawabal ibadatil badaniyati minas sholati wal qiraati wa ghairihima yasiru ilal mayyiti kama yasiru ilaihi thawabul ibadatil maliyati bil ijma'i, wa hadha mazhabu Abi Hanifata wa Ahmad wa ghairihima wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i wa Malikin wa huwa as-shawabu li adillatin katsiratin. Artinya, sesungguhnya pahala ibadah yang dilakukan oleh tubuh manusia, contohnya seperti sholat, ngaji Al-Quran, dan selainnya, yasiru ilal mayyiti, akan sampai kepada mayyit, kama yasiru ilaihi thawabul ibadatil maliyati bil ijma', sebagaimana pahala ibadah yang berupa harta, ya contohnya sedekah, akan sampai pahalanya kepada mayyit bil ijma'i, dengan konsensus ulama. Wa hadza mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima, dan ini yaitu pendapat yang menyatakan pahala Al-Quran akan sampai kepada mayit itu merupakan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan merupakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang katanya beliau ini merupakan mazhab yang diikuti oleh Wahabi. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, wa ghairihima, dan merupakan mazhab selain itu pernyataan dari Sanu'uye yang membaca pendapatnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi membaca pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga sering dimaki-maki oleh Aswaja. Dia mengapa kemudian menyebutkan, karena Ibnu Taimiyah menyebutkan tokoh-tokoh tertentu seperti yaitu mazhab Abi Hanifah, Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, kemudian wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i, ya. Kayak itu kemudian dikatakan oleh Sani Uye, mengapa mazhab yang diagung-agungkan oleh Wahabi tidak diikuti oleh Wahabi? Ini jawabannya. Jadi beda antara orang yang muqallid buta, ya, taklid buta, dengan orang yang tidak taklid buta, itu beda jauh. Kalau orang yang taklid buta, apa kata imamnya? Itu kalau orang taklid buta itu apa kata imamnya. Tapi kalau orang yang ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berpikir,
apakah harus mengikuti pendapat imamnya atau tidak, yaitu menggunakan parameter hadis-hadis Nabi dan Quran secara analisis. Jika sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi, diikuti pendapat imam, bukan mengikuti imamnya, mengikuti sesuatu yang pendapat yang sama dengan kedudukan Quran dan hadis, lafaz Quran dan hadis, pendalilan Quran dan hadis. Begitu caranya. Jadi salah besar jika dikatakan bahwa orang-orang Wahabi itu harus taklid buta. Yang kita perhatikan, kalau ente memang benar pernah membaca kitab Wahabi, bacalah kitab Wahabi semuanya, termasuk landasan Ibnu Taimiyah. Apakah orang-orang Wahabi itu bermazhab seperti Anda atau tidak gitu? Walaupun pernah mengatakan bahwa pengikut Hambaliyah, lah yang sekarang itu lebih bersifat umum, bukan saja Hambaliyah yang diikuti semua, terutama hadis-hadis yang datang dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban. Lah kalau kita cermati misalnya, ada perbedaan mencolok antara kitabnya Imam Syafi'i, antara kitab Imam Malik, antara kitab Imam Ahmad bin Hambal dengan kitab Imam Bukhari. Ada perbedaan yang mencolok sudah itu. Bahkan banyak hadis-hadis, dari jumlah 900.000 hadis hanya tinggal sekitar 7.000 hadis itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hasil pencarian itu. Artinya banyak hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i tidak ditulis oleh, sebagian tidak ditulis oleh Imam Bukhari, karena atas pertimbangan dhaifnya hadis tersebut. Artinya di sini bukan dengan cara taklid buta mengikuti Imam Bukhari. Oh ini mazhabnya Imam Bukhari itu Syafi'i, beda jauh dengan ente. Kalau ente mengikuti mazhab itu seumur hidup sampai mati ikut mazhab. Tapi kalau Imam Bukhari ikut mazhab itu berdasarkan manhajnya Imam Syafi'i, bagaimana memahami hadis-hadis tersebut. Nah itu, sehingga kalau kita lihat perbincangan hadis ini kemudian muncul sesudah masa 4 imam. Itu kalau kita lihat muncul sesudah masa 4 imam, muncul perbincangan hadis yang secara kritik mengevaluasi hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya. Jadi Anda keliru besar kalau dikatakan Wahabi itu taklid. Wahabi itu bukan seperti Anda yang muqallid ya. Pokoknya ikut aja lah apa kata gurunya, kan begitu kalau ente itu. Lah kalau di Muhammadiyah saja tidak. Muhammadiyah itu bisa mengambil dari 4 mazhab, bisa dibuang semuanya, bisa diambil semuanya, bisa diambil sebagian dari 4 mazhab itu, karena ada pokok dalil selain Al-Quran yang paling rojeh, misalnya Kutubut Tis'ah ya, diantaranya kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah ya, At-Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Ad-Darimi, ditambah lagi oleh Ibnu Khuzaimah, ditambah lagi oleh riwayat Hakim Al-Mustadrak, kemudian kitab Imam Daruqutni, Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban, banyak lagi itu, berbagai macam kitab gitu. Mengapa tidak kitab-kitab itu dipakai? Saya yakin akan banyak melihat
yaitu keabsahan dan yang tidak absah dalam 4 mazhab itu. Belum lagi kitab-kitab ilmu hadis yang ditulis oleh ulama-ulama dalam rangka menyelamatkan umat dari hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu yang berserakan. Kalau Sani Oyeng enggak, pokoknya hadis lah itu. Pokok hadis, yes, yes. Apalagi yang mengatakan imamnya yes, yes. Sakral, karena sudah imam dianggap maksum. Itu barangkali ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.